setelah tadi saya dan Mas Kuspono keliling di sini sampai di belum puncak ini Mas ya. Oh, masih Belum. ada satu titik lagi. Masih ada satu titik lagi, kita sampai tiba di tempat pemujaan. Ini namanya Panglaras Rasa. Panglaras Rasa kalau diterjemahkan tuh bentuknya Untuk penyelarasan penglarasan rasa hati gitu ya. rasa dengan alam, dengan Tuhan, dengan leluhur. Iya iya. Nah, di sinilah tempat. Mungkin pada zamannya dulu tempat altar pemujaan untuk meditasi, untuk berdoa juga. Nah ini simbol batu mungkin bukan batu sembarangan, ini batu tua ini, batu besar ini, ya. Mungkin bukan buatan manusia juga mungkin juga belum tentu ini, ya kan? Dalam kuasa Tuhan ini semua ada di sini, saya bisa merasakan di sini. Memang saatnya kita sebagai generasi yang saat ini, sekarang ini, emang harus lebih pada alam. Karena tanpa alam yang di sekitar kita ini, karena sumber energi alam ini banyak positifnya, kalau kita bisa merasakan. Jadi kalau kita masuk ke lingkungan alam, kalau bisa ya para YouTube pemirsa juga bisa menyerap energi positif di sini. Jangan menyebar energi negatif, karena akan berdampak pada diri kita sendiri. Begitu Mas. Betul. Oke, sekarang bisa kita berdoa di sini di Panglaras Rasa. Oke, mau Mas. Bisa balik ya, silakan. Guys, ini titik utama dari Lemah Wangi ya. Jadi ini jelas memang peninggalan kuno. Kalau dilihat dari setting, catnya, pohon-pohon diberi kain itu identik dengan Hindu ya Mas? Ya. Ini peninggalan Hindu, mungkin sebelum Buddha ya di sini ya. Ini sepuh banget emang. Prasejarah ini. Dan di sini ada pelataran ini untuk berdoa di sini. Bukan begitu? Oh, di sini karena ini adalah untuk ini tanah yang ditunjukkan. Artinya sama juga kalau di dalam istilah Hindu itu sebagai upasana saja. Artinya sebagai sebuah titik Sitinggil. fokus, Kalau ya. di Majapahit itu Sitinggil namanya. Tapi kalau yang mau bertapa dan sebagainya, kalau bahasa Muslim itu berkholwat, itu ada di sini. Oh iya iya. Berkhawat, bermeditasi, bersemedi di dalam sentralnya masa sini ya. Ini ada empat sudut ini, 4 titik sudut batu-batu ini mungkin bagian dari energi kali Mas ya. Iya, betul. Dan batu ini memang nggak dibikin kita kan, bukan kita Bukan, bikin ya. ini langsung dari zaman dulunya memang Sudah seperti begini. Iya. Jadi 3.000 tahun yang lalu terus itu ada lumpang model apa tempat air atau untuk apa dulunya mungkin nih. Kalau ini lumpang, ini kan sebagai perwujudan kemakmuran lingga yoni. Cuma memang alunya ini yang sudah hilang. Ini Linda Yoni bisa aja ya ada. Iya. Ini simbol kemakmuran itu biasanya disimbolkan dengan lumpang. Ini cikal bakal Indonesia berawal dari sini. Dari kearifan lokal yang ada di bumi Nusantara ini banyak sekali. Dan di sekitaran sini terlihat dahulunya mungkin di sini sebuah kerajaan besar, kepadepokan besar di sini.
Di situ ada apa tuh Mas? Kalau yang itu yang namanya Trimurti atau Pameling Sukmo. Di situ ada lagi Trimurti yang disebut Pameling Sukmo, artinya untuk mengingat kita supaya roh kita tahu bahwa roh kita dimasukkan ke badan kita. Badan kita ini hanya seonggok daging, darah, tulang, tidak apa-apanya kalau tidak ada roh. Betul. Jadi tugas kita yang membersihkan roh kita. Jangan sampai roh kita dikotori oleh hal yang negatif. Karena pikiran kita tuh dari darah mengalir, itu kan adanya roh, gitu kan. Kalau roh lepas kita jadi bangke, kan begitu, Mas, ya kan? Jadi jangan sombong jadi manusia. Di sini kita harus mengerti bahwa roh kita perlu dibersihkan, perlu disucikan dengan berbagai cara, bisa dengan ya yang Islam dengan ibadahnya, dengan yang Hindu dengan ibadah, semua adanya agama itu untuk membersihkan roh kita. Agama diciptakan untuk perbaikan kita, menjaga alam ini juga, menjaga roh kita supaya selalu bisa sinergi dengan Allah. Gitu. Kita lihat Mas yang Trimurti. Di sinilah mungkin dulu konon ceritanya di sini tempat mendidik para kesatria, calon pemimpin-pemimpin kerajaan, sehingga setelah dididik di sini oleh para resi, para pandita, para guru-guru yang winasis, sehingga diharapkan setelah keluar dari padepokan ini benar-benar menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Dari sisi spiritualnya. Dari spiritualnya kanuragan juga di sini ada. Ya. Jadi orang kuat belum tentu lembut. Orang lembut pasti kuat. Orang kuat pasti lembut. Harus begitu. Jadi emang keseimbangan di sini perlu. Iya, gitu. Betul. Oke Mas, monggo kita lihat. Monggo ke Pameling Sukmo. Keluar lagi. Aku gas ikutin dulu. Kita menuju kemana Mas? Ini menuju kemana? Trimurti tadi. Pameling Sukmo. Pameling Sukmo Trimurti. Ini salah satu tempat pemujaan juga. Tapi intinya pemujaan di sini bukan pemujaan pada makhluk lain. Jadi langsung pada Sang Hyang, pada Allah. Jadi kalau kita mau di sini pakai media ya dupa ya kok. Karena itu bagian dari syariat, dupa itu bagian dari syariat atau syariat. Bukan kesirikan, bukan apa. Gitu. Dan disinilah tempat yang berdoa ini yang tidak boleh dengan perantara. Artinya di sini tempat yang berdoa ini harus langsung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Dan diharapkan yang berdoa di sini ini sudah bukan lagi soal keduniawian. Udah ma'rifat lah. Iya, tapi di sini adalah murni sebagai sebuah cara untuk pemurnian jiwa. Jadi namanya situs apa nih? Pameling Sukmo. Pameling Sukmo. Pameling Sukmo itu artinya pengingat ya, Iya, atau mengingat untuk kepada mengingatkan diri sukmanya sukma yang kita. Langsung menuju kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus tadi masuk Kusmono bilang tidak boleh pakai perantara, maksudnya apa itu? Maksudnya bahwa di sini berdoanya itu sudah, kalau dalam istilah orang Islam itu ada tawasul dan sebagainya. Tapi kalau di sini langsung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sudah. Tapi tetap pakai dupa tetap kan? Oh iya, kalau ini kan hanya sebagai sebuah sarana saja. Ya. Ada dupa, ada sesaji, itu hanya sebagai sebuah sarana. Biar dilingkupi dengan wewangian kan. Tapi kalau doanya itu sudah tidak menyebut leluhur, tidak menyebut dewa, tidak menyebut apa, tapi memang disinilah
tempat yang khusus yang kita Pancarannya berlangsung langsung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, seperti itu, ya. Terus simbol-simbol itu ada artinya mas? Batu itu yang di tengah itu atau Kalau- signal atau Ya, kalau menurut kami itu hanya sebagai sebuah simbol, tadi sebagai sebuah media untuk pembatas kita pandangan. Tapi bukan berarti kita akan menyembah batu atau batu itu sebagai media, tapi batu itu hanya buat titik pandangannya. titik fokus saja. Titik fokus, ya. Tapi hati pikiran kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus mungkin ada artinya nih mas, patok-patok yang di sudut-sudut ruangan ini nih, mungkin ada artinya nih. Nah, ini tangga-tangga ini juga menggambarkan sebuah alur kehidupan, bahwa kita di dalam mencapai puncak menuju Tuhan Yang Maha Kuasa ini harus melewati berbagai macam tahapan-tahapan, pembersihan hati dan pikiran, pembersihan jiwa, sehingga baru bisa nanti menuju menyatunya kita kepada kuasa Tuhan. Seperti itu. Jadi pengembangan jati diri yang Betul. bersih, semua yang suci di sini bang. Iya. Jadi sebelum digembleng kanuragan dibersihkan dulu. Iya. Iya, iya. Ada lagi yang mau dituju? Kalau cuaca udah mulai gelap nih, saya nggak bawa Iya. senter soalnya nggak berlampu Kalau nih. di sini sudah ada, walaupun masih ada, sebenarnya masih ada banyak, titik ya? yang masih banyak. Cuma disinilah mungkin puncaknya, bahwa kehidupan manusia di dalam kehidupan alam nyata pada tujuan akhirnya adalah mengikuti sukmo, Iya. mengikuti jiwa. Itulah yang bisa kemana kita? Mm, Ya, semua yang bimbing kita gitu kan. yang bisa membimbing Gerakan kita di hati ke arah. kita. Iya. Iya, betul. Ya. Di sini saya dengar ada petilasan yang Singadipa. Itu ada di sini. Ada. Dulu karena di sini adalah situs yang ditempati terus menerus dari generasi ke generasi, mulai dari zaman megalitikum sampai zaman Hindu, Buddha. Iya. Terus kemudian yang terakhir itu ada di zaman beberapa pengikut Pangeran Diponegoro. Ada juga di sini. Iya, itu Munajat di terakhir. sini, ya. Itu terakhir ditempati di masa itu. Iya, iya, iya. Tapi untuk keaslian tempat-tempat ini sebagian besar ini masih Masih terjaga. original ya, masih original, masih original. asli ya. Oke mas, kita ke petilasan itu tadi. Monggo. Bakar-bakar dulu. Iya. Lan kang wirani syukur oleh wong tapa ingkang wasa tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira nono kaki saratane kawruh Eyang Singadipa itu salah satu komandan pasukan dari Pangeran Diponegoro. Ya, salah satu komandan pasukan Panglima perangnya lah ya. Iya, dari Banyumas itu salah satunya Eyang Singadipa. Nah, Singadipa ini tempat pertataan beliau. Ada Tritunggal batu tengah, batu
torpal itu apa itu? Mungkin itu ya. Kalau itu hanya sebuah simbol saja, sebuah simbol bahwa inilah tempat untuk munajat. Kalau Eyang Singa diletakkan juga eranya ke sini. Iya. Sudah. Ada 14-an ya. Tahun 1018 sampai 1900 sehingga itu hanya sebagai sebuah simbol bahwa permohonan munajat itu hanya kepada Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Petilasan Singadipa, salah satu panglima perangnya Pangeran Diponegoro Yang dari Banyumas. Jadi dia menggunakan media energi di sini untuk bermunajat pada Tuhan Yang Maha Esa untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan peperangan pada saat Belanda itu. Jadi emang kita ini emang nggak bisa lepas dari doa, apapun wujudnya. Mau doa di dalam tempat ibadah atau di luar tempat ibadah, seperti ini kan di luar tempat ibadah bagi, tapi ini tempat energi yang bagus, positif gitu. Iya. Oh,